Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'du. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur balik pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan malam hari ini untuk melanjutkan kajian kita mengkaji ilmu nahwu dari matan Jurumiyah beserta syarah atau penjelasan dari Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa taala. Tak lupa salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, kita masih berada di bingkai tawabi yang tiga di antaranya telah kita bahas, yaitu naat, atof, kemudian taukid. Yang taukid baru pertemuan kemarin. Ada taukid ma'nawi, ada taukid lafzi. Taukid ma'nawi berarti menggunakan lafaz-lafaz yang khusus. Kalau taukid lafzi hanya pengulangan lafaz. Baik lafaz itu berupa isim, fiil, huruf, atau bahkan jumlah atau kalimat baik fi'liyah maupun ismiyah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan badal. Ini adalah tawabi' terakhir. Badal yaitu artinya pengganti. Namanya pengganti. Dan dia adalah isim. Namanya. Qala Imam Ibnu Ajurum rahimahullah. Ibnu Ajurum berkata di sini di dalam matannya, "Idza ubdila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin." Nah, badal itu bisa fi'il, tapi tentu yang digantikannya fi'il pula. Isim pun juga sama, isim pula, ya. Tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Maka setiap yang menggantikan dari yang digantikan, saya ulangi, setiap yang menggantikan dari yang digantikan, maka harus ikut fi jami'i i'rabihi pada seluruh pengirapannya. Wa huwa arba'atu aqsam, dan badal itu terbagi menjadi empat dalam matan jurumiyah. Di sini Ibnu Jurum katakan yang pertama ada badalus syai' minasyai'. Nanti kita akan dapati istilah lain dari badal ini, badalus syai' minasyai'. Kemudian yang kedua ada badalul ba'at minal kulli, yaitu mengganti sebagian dari keseluruhan. Ya. Kemudian ada badalul istimal, badal istimal. Kemudian ada badalul ghalat. Badal ghalat ini badal karena kekeliruan dan hanya terjadi pada ucapan saja. Ya, seperti keceplosan. Nah, kalau keceplosan itu kan kalau dalam adat kebiasaan kita orang-orang Indonesia istilahnya kan keceplosan. Nah, itu kan adalah ucapan yang tidak dia inginkan untuk terucap dari lisannya. Itu orang keceplosan. Maka biasanya langsung secara naluri dia merevisi, mendatangkan kata yang memang ingin dia ucapkan setelah keceplosannya tadi. Gitu. Bisa dengan minta maaf dulu atau mengatakan salah maaf gitu ya. Nahu kaulika, kita akan masuk kepada contoh yang diberikan oleh Alimah bin Majurum di sini. Qama Zaidun akhuka. Kita perhatikan qama Zaidun akhuka, maka di situ ada Zaidun dan akhuka sama-sama isim dan dia rofa. Zaidun isim zahir, rofa dengan tandanya domah zahirah. Akhuka lafal akhu saja. Dia rofa tapi dengan tanda wawu sebab dia termasuk al-asmal khamsah ya. Kalau Zaidun letaknya setelah fi'il qoma, maka jelas dia sebagai fa'il qoma. Maka apa posisi akhu di sini? Rofaknya sebagai apa? Nah, jelas dia sebagai tabi'nya Zaidun, sama-sama di rofa. Tandanya menyesuaikan bentuknya masing-masing. Nah, ketika akhu di sini rofa sebagai apa? Tabi. Tabi'nya kan ada empat. Sebagai apa di sini? Naat nggak mungkin, karena dia bukan sifah. Ya. Kemudian taukid nggak mungkin pula. Dia bukan lafal yang sama, berarti bukan taukid lafzi, bukan taukid maknawi, bukan lafal-lafal yang telah maksus ya atau yang sudah ditentukan dari sananya, bukan pula. Nah, ya. Atof atau ma'tuf ya tidak ada huruf atof yang memperantara antara Zaidun dan aku. Maka jelas ini sebagai apa? Sebagai badal. Ya, sebagai badal. Nah, badal apa di sini? Zaidun akhuka. Aku lafal aku itu badal apa dia? Badalus syai' Badal syai' minasyai. minasy. Keseluruhan dari keseluruhan itu maksud dari badalus syai' minasyai. Jadi keseluruhan Zaid. Nah gitu. Maksudnya adalah aku. Telah berdiri Zaid. Siapa Zaid itu? Saudaramu. Nah jadi saudaramu siapa? Zaid. Keseluruhan dari keseluruhan. Kemudian akal tu ar-raghifa thuluthahu ar-raghifa. Ini jelas maf'ul bihnya akal tu. Nah.
Kemudian sulusahu. Ini menunjukkan sebagian ya kan. Berarti itu badal dari rogif. Sepertiga. Anggaplah rogif itu adalah roti yang penuh. Berarti bisa dibagi seperdua, sepertiga, seperempat, setengah, seperdelapan, dan seterusnya. Sulusahu, nisfahu, rubu'ahu, ya, khumusahu, seperlima. Maka sulusahu dia badal, sulusanya 6. Kemudian berikutnya wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Ya, bermanfaat bagiku si Zaid itu. Zaid bermanfaat untukku. Nafa'ani ya. Apanya berarti ilmuhu ilmunya. Sekilas mungkin kalau diterjemahkan terjemahnya mirip kayak tamyiz. Ya, mirip seperti tamyiz. Tapi jatinya tidak, dia bukan tamyiz ya. Nah, nah kalau kita lihat dari contoh-contoh yang ada. Nah, ini contoh-contoh yang ada untuk badal. Kalau yang Zaidun ilmuhu ini badal ilmunya, ilmu itu badal istimal ya, badal istimal. Kalau kita lihat badal ba'at minal kulli, sebagian dari keseluruhan, berarti sepertiga dari keseluruhan roti rogif. Nah, kemudian badal istimal, ini terdapat domir atau robit. Ya, domir tersebut menjadi robit pengikat yang kembali kepada si mubdal. Ya, nah, yang digantikan darinya. Berikutnya, Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Nah, ini kalimat kita baca, Arota an taqula al-Farasa. Kita tuh pengen mengatakan al-Faras bukan Zaid, tapi Zaid duluan yang terucap dari lisan kita. Dan badal qolat hanya berlaku pada ucapan. Kalau tulisan, orang kan nggak ada yang keceplosan dalam tulisan. Pasti dia sudah bisa merevisinya. Bisa merevisinya gimana caranya tulisan ini tidak terbaca dulu oleh orang lain. Nah, ya. Nah, jadi langsung dia gantikan. Saya melihat Zaid, padahal dia melihat kuda. Gitu. Jadi takut si Zaid ini tersinggung atau saudaranya Zaid tersinggung, ya sudahlah, langsung dia ikut sertakan al-farasa. Faghalita fa'abdalta Zaidan minhu. Maka kamu apa namanya? Ghalita revisi itu dan kamu gantikan Zaid minhu, ya, dari si Faras. Gitu. Langsung diganti si Zaid itu dengan lafal Faras karena Faras yang diinginkan. Badal huwa tabi'un yudhkaru ba'da ismin qablahu yuwaddihuhu. Jadi badal itu adalah isim yang tabi' mengikuti ya isim sebelumnya atau dia kata yang tabi lah. Karena kan bisa fiil ke fiil. Nah, ya. Nah, atau di sini konteksnya adalah isim kayak gitu. Nah, dia adalah tabi yudhkar ba'da ismin qablahu. Nah, ya, setelah isim sebelumnya yang berfungsi untuk yuwaddihuhu, menjelaskan ya. Wa yubayyinu maqsudahu bil hukmi, untuk menjelaskan maksud tujuannya secara hukum. Lau qultu laka masalah, kalau aku katakan kepadamu contohnya qoma akhuka, maka hadzal kalamu tamun, ini adalah perkataan atau ucapan yang sempurna, kalimat sempurna, walakinnaka tash'uru bin naqsin, akan tetapi kamu itu merasa kurang. Nah, ya. Fa anta la ta'rifu akhu, ya ahwa akhu. Ya, anta la ta'rif, kamu nggak mengenal apakah dia saudaramu, Zaid? Nah, saudaranya anggaplah yang dianggap saudara ini ada banyak. Dia punya banyak saudara laki-laki. Ada yang bernama Zaid, ada yang bernama Ali, ada yang bernama Umar. Nah, kalimat dari susunannya sudah sempurna, tapi dari segi faidah bisa jadi belum. Maka dirasa nakes. Maka dibutuhkan atau didatangkanlah badal untuk menjelaskan atau mengangkat kesamaran dari aku yang dimaksud di sini siapa. Fa'idza qultu laka, apabila saya katakan kepadamu, hadoro akhuka Zaidun. Nah, ya. Telah hadir saudaramu yaitu Zaid, maka sudah tertayin yang dimaksud saudaramu di sini adalah yang bernama si Zaid, bukan bernama si Ali, bukan bernama si Amr. Nah, gitu. Maka zala an-naqsu, rasa kurang itu terangkat ya, li'anni waddahtu, karena saya sungguh telah apa namanya? Menjelaskan wa qasadtu, dan memaksudkan Zaidan bi hukmil hudur, Zaid ya. Yang maksud dengan hukum hudur, yang hadir itu adalah Zaid. Dan Zaid itu adalah saudaramu juga. Gitu. Baik, kita lihat. Yatsba'u al-badalu al-mubdal minhu. Jadi badal itu mengikuti mubdal minhu. Jadi ada istilah badal, ada istilah mubdal minhu. Wa huwa al-matbu' fil i'rab, dan dia adalah yang diikuti. Nah, ya, di dalam i'rab.
ya'khudhu al-badalu i'rabal mubdal min. Jadi badal itu mengambil i'rabnya mubdal minhu, baik rofa, nasab, jer. Ini ketika kasus isim. Nah, ya. Tapi kalau dilihat-lihat di sini penjelasannya terfokus pada isim. Ketika di matan Al-Imam Nuwajuru mengatakan fi'lun min fi'lin. Nah, kita akan lihat nanti apakah dijelaskan terkait fi'il dari fi'il. Nah, apa itu al-mubdal minhu? Ya, kita cari warna dulu. Al-mubdal minhu adalah huwal ismu alladhi ya'ti qabla al-badal. Dia isim yang datang sebelum badal dan di i'rab sesuai dengan kedudukan dia di dalam kalimat. Lihat amil yang masuk kepadanya. Maka kita lihat di sini ada tiga contoh kalimat dari syarih pensyarah. Nam, adalah al-khalifatu Umaru. Nam, ya. Ra'aitu al-muallima Zaidan. Marartu birrajuli Sa'idin. Jadi tiga contoh kalimat ini mewakili tiga pembagian i'rab yang berlaku pada isim. Baik rofa berarti adalah al-khalifatu. Baik nasab berarti contoh ra'aitu al-muallima. Kemudian yang jer marartu birrajuli Sa'idin. Nah, contoh yang pertama untuk yang rofa al-khalifatu Umaru. Umaru di sini dia sebagai badal ikut rofa. Ra'aitu al-muallima Zaidan. Zaidan yang dimaksudkan muallim. Jadi muallim itu siapa? Zaidan. Nah, dia badal yang nasab. Kemudian birrajul Sa'din. Nah, rajul yang di sini dimaksud siapa? Adalah saat badal yang majrur. Aqsamul badal kita akan masuk ke tafsil rincian dari aqsamul badal tadi. Ada badal kul minal kulli ya atau badal syai' minal syai' dari bahasanya Ibnu Ajurum. Nah, ini ya istilah lainnya. Nah, ya, istilah lainnya adalah badal mutabik. Al-badal mutabik. Di mana ini ya tatobaku al-badal wal mubdalu minhu. Nah, dia tatobaku ya tatobaku apa? Saling menyesuaikan antara badal dan mubdal minhunya. Wa yatasawayani wa yatasawayani fil makna dan secara maknanya sama. Alamatuhu tandanya ini penting sekali tandanya. Jawazu hadfil mubdal minhu boleh dihapusnya mubdal minhu. Wa ihlalu al-badal ya al-badal wa ihlalu al-badal mahallahu. Nah, ya. فإذا حذفنا المبدل منه لا يتغير المعنى. Dan bolehnya eh, badal tersebut menempati tempatnya si mubdal minhu. Nah, ya, ketika si mubdal minhunya dihapus, maka badal bisa menempati tempat mubdal minhu karena semakna. فإذا حذفنا apabila kita hapus si mubdal minhunya la yataghayyar al makna, maka makna tidak apa? Berubah karena kan harus makna gitu. Terkait badal yang pertama ini. Contohnya zahaba at-tabibu Muhammadun. Nah, ini kan sama karena keseluruhan dari keseluruhan. Jadi tabib bisa kita hapus nih. Lau hadzafna al-mubdala minhu. Kalau kita hapus mubdal minhu yakni at-tabib, wa qulna kita katakan zahaba Muhammadun, maknanya sama nggak dengan zahaba at-tabib? Sama. Begitu, telah pergi. Begitu, telah pergi. Dokter. Dokter yang siapa dimaksud? Muhammad. Zahaba Muhammadun, Muhammad yang dimaksud siapa? Tabib ya. Lama taghayyara makna ya. Tidak berubah maknanya. Wazifah mihnah. Nah, ya, ismu sahibiha. Ini badal mutabiknya. Wazifah itu artinya kedudukan mihnah profesi. Ya, ismu sahibiha berarti adalah nama orang yang memiliki kedudukan sebelumnya ataupun mihnah tersebut. Paham ya. Ja'al muallimu Ahmadu. Ahmad ini adalah isim yang berprofesi sebagai muallim. Kata sebelumnya itu. Zahaba at-tabibu Muhammadun. Muhammad adalah nama orang yang berprofesi sebagai tabib, isim yang terletak sebelum dia. Al-muallim, kemudian at-tabib, ini fa'ilun marfun ini i'rabnya wa alamat rafi'ah dhammah mubdalun minhu. Harus kita sebutkan tuh. Ahmadu dan Muhammadun adalah badalun mutabikun marfu'un. Badal mutabik wa alamat rafi'ah dhammah. Kemudian bisa juga meskipun bukan profesi tapi dia adalah laqab atau sifat ya. Kemudian diikutkan nama dia, nama asli. Contoh Al-Faruq, Umar namanya. Ini laqab nih, Umar Faruq ya, kita dahulukan Al-Faruq. Nah, ini contoh lil adl ya Umar. Kemudian Asadullahi Hamzah, Hamzah ya sahabat Hamzah. Nah, yang lakopnya adalah Asadullah. Kemudian Al-Faruq ya dan Asad ya Al-Faruqnya.
adalah mubtada marfu dan rafa'i dhammah asal tabi' namanya Afwan. Al-Faruq dan Asad. Al-Faruq dan Asad adalah mubtada, kemudian Umar dan Hamzah badal mutabik marfu. Kunyah bisa juga Abu Kadza, Umu Kadza, ya Abu apa, Umu apa gitu kan. Kemudian nama aslinya begitu. Abu Hafsin atau Abi Hafsin di sini karena ikut majrur. Salam tu ala Abi Hafsin Zaidin. Yang dimaksud dengan Abi Hafs adalah Zaid. Jadi Zaid itu adalah badal mutabik majrur wa alamatu jarri al-kasrah ya karena mubdal minhunya adalah Abi gitu. Dan ini adalah Abi. Bukan Hafiz tapi Abi. Kemudian tajawaz an ummi Muhammadi Muhammadin Zainaba. Zainaba kan dia mamnu nasorof ketika majrur harus sesuai dengan tandanya gitu. Tandanya harus sesuai dengan si Zainab. Fathah ketika majrur. Zainab badalun mutabiqun majrurun wa alamatu jari al-fathah li'annahu mamnu' min as-sarfi lil alamiyah wa ta'nis wa majrurun li'anna al-mubdala minhu ummin ya ismun majrur. Kemudian ada isim isyarah plus isim yang dimakrifatkan dengan al. Nah, ini kan contoh yang seringkali kita temukan di kitab Durusul Lughah jilid pertama itu karya Syekh Lutfi Faniyambadi Abdurrahim rahimahullah. Dan itu adalah badal. Kalau ditanya badal jenis apa? Badal mutabik kul min kul ya syai' min syai'. Contoh inna haula'i al-muallimin. Nah, al-muallimin. Nah, i'rabnya ikut kan? Nah, gitu. Jadi haula'i kan dia mabni fi mahalli nasbin. Kalau muallimin kan dia termasuk mu'rab. Ya udah dia di i'rab sebagaimana tanda i'rab untuk dia i'rab nasabnya tandanya. Oke. Mujtahiduna rafa sebagai khabar inna. Haula'i ismu isyarah mabni alal kasri fi mahalli nasbin ismu inna dan muallimin ya adalah badal mutabik mansub. Itu. Qala ta'ala inna hadza al-Qur'ana. Nah, ya, hadza ismu isyaratin mabni ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna al-Qur'ana badalun mutabiqun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa mansubun li'anna al-mubdala minhu hadza fi mahalli nasbin ismu inna. Tanbih law ata al-ismu ba'da ismin isyarah nakiratan la yurabu badalan. Kalaulah isim itu datang setelah isim isyarat, nah ya, isim isyarah dan isim tersebut adalah dalam keadaan nakirah, maka tidak diirab sebagai badal. Perhatikan baik-baik. Ya, ya jelas dong. Karena nggak sejenis. Karena kan harus sejenis. Itu, ya. Isim isyarah ma'rifat. Nah, kok ada isim zahir yang nakirah? Ini jadi khobar nanti. Hina hulai muallimuna. Nah, muallimuna nakirah tuh kan. Jadi khobar bukan lagi jadi badal untuk haulai. Sanian badalul ba'di min kullin. Nah, silakan boleh gantian dibaca. Ada, silakan. Hmm. نعم سأقرأ أحسن الله إليك. سأقرأ يا أستاذ. Nah, fadal silakan. إيه أحسن الله إليك. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ثانيا بدل البعض من كل، يكون البدل جزءا من المبدل منه، ويكون ذلك في الأشياء المحسوسة غالبا، ويشترط فيه Taib, أن barakallahu fiik. Ya, kita terjemahkan dulu strip pertama وفيك. ini. Nah, untuk badal sebagian dari keseluruhan, berarti badalnya harus merupakan satu bagian dari mubdal minhu. Wa yakunu dzalika fil asya'i al-mahsusah ghaliban dan hal tersebut ya kebanyakannya pada sesuatu yang mahsusah. Mahsusah itu berarti dirasa, kebanyakannya ghaliban. Yustaratu syaratnya ayat sila al-badalu bi domirin. Nah, harus dia bersambung dengan domir. Domir tersebutlah robit pengikat. Ya'udu kembali alal mubdali minhu. Yang kembali kepada mubdal minhu. Wa yutabiquhu fin na'u. Dan domir tersebut harus menyesuaikan jenisnya dan adatnya. Lau qultu laka masalan kalau aku katakan kepadamu masalan contohnya. Qara'tu al-kitab nisfahu. Saya telah membaca buku ini atau buku tersebut nisfahu. Buku kembali kepada kitab. Nisfa badalnya, badal sebagian ya, setengah buku tersebut. Ya, nisfahu badalun wal maqsudu bi hukmil qiraah huna laisal kitab. Ya. Yang dimaksud dengan hukum qiraah di sini
Ya, bukanlah kitab, akan tapi adalah setengah dari kitab tersebut atau setengah dari buku tersebut. Nah, jadi ini rumusnya ini mubdal minhu, kemudian isim yang merupakan juz'un minal mubdal minhu, bagian atau apa namanya, satu bagian dari mubdal minhu. Nah, setelah itu di badalnya harus nempel domir, domir mutasil ya, kembali kepada mubdal minhu. Contoh seperti yang dicontohkan oleh Al-Imam Ganjuruh, akal tu ar-raghi fatulusahu, sulusahu panjang sekali nih. Ya, sulusanya. Nah, ar-raghif ini maf'ul bih mansub ya, bihasabi mauqi'ihi fil jumlah kan untuk mubdal minhu ini i'rabnya. Nah, kemudian sulusanya adalah badal bad min kul mansub wa alamatun nasbi al-fathah wa huwa mudhaf dan haknya ini adalah domir muttasil mabni yang kita sebut sebagai robit yaudu ala yaudu ala ar-raghif. Berarti harus menyesuaikan apa namanya naunya di muzakkar karena raghif muzakkar dan juga adatnya mufrad karena raghif itu mufrad. Berikutnya nazartu ila ta'irati janahiha. Nah, ini muannas muannas itu kan domirnya hak kembali kepada ta'irah karena muannas mufrad. Namanya ta'irati ismun majrurun wa alamatu jarri al-kasrah az-zahirah. Kemudian janahiha badalu ba'din min kullin majrurun wa alamatu jarri al-kasratu wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jarrin bil idhafah. Zahaba al-qawmu aktsaruhum. Baik, ya. Al-qawmu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'a dhammah aktsaruhum aktsaru ba'dal ba'din min kullin. Nah, ya. Kebanyakan dari mereka. Marfu'un wa alamatu rafi'a dhammah az-zahira wal ha' dhamir muttasil mabni 'ala dhammi fi mahalli jarrin bil idhafah wal mim alamatu jam'i dzukur. Badal yang ketiga yaitu badal istimal. Nah, fadhal silakan dibaca kembali. نعم أحسن الله إليك. ثالثا بدل الاشتمال، يكون البدل مما يشتمل عليه المبدل منه وليس جزءا منه، ويكون غالبا البدل شيئا معنويا. Nah, terjemahkan. طيب Ustaz. Yang ketiga adalah badal istimal. Eh, badal istimal ini adalah gitu ya, Ustaz, menjadi badal istimal adalah badal yang eh, termasuk mimma huna. Nah, kita terjemahkan dari mubdal minhunya tuh. Al-mubdalu itu fa'il dari Ah, yastamilu. nah, baik, baik, baik. Ya, Masya Allah. termasuk yang mana badal Hmm, minhunya itu mencakup alaihi. Hi-nya di sini kembali kepada badal. Berarti mubdal ah, minhu itu meliputi atas si badalnya. nah, Yakunul badal tuh makanya yakunul badal. Badal itu menjadi di antara perkara yang mubdal minhunya itu mencakup atas si badal tersebut. Itu terjemahnya. Walaisa juz'an, beliau takkid lagi di sini, bukan sebagian darinya. Karena kan meliputi atas badal si mubdal minhunya ini. Gitu, ya. Yakunu ghaliban, beliau berikan keyword atau kata kunci, kebanyakannya, nah ya, badal itu menjadi syai'an maknawian, sesuatu yang maknawi, sesuatu yang maknawi. Lau qultu laka mathalan a'jabani zaidun khuluquhu. Beda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan mahsus. Kalau ini enggak. Ini maknawi. Gitu. Khuluquhu. Nah, ini dia. Maknawi. Gitu ya. Nah, tetap juga ada robit tuh. Atau domir yang ya'udu ala zaid. Kembali kepada mudal minhunya. Nah, khuluquhu badal istimalin. Badal istimal. Fal maksudu bil hukmi dan yang dimaksud dengan hukum di sini huna laisa zaidan. Bukanlah si Zaid yang menakjubkanku melainkan apa? Syai'an yashtamilu alaihi. Jadi sesuatu yang mencakup atasnya. Mencakup atas si Zaid. Apa itu? Akhlaknya. Akhlak ini kan punya siapa? Punya si Zaid. Dan mencakup atas dirinya Zaid. Gitu. Teman-teman semua. Cuma lebih ke spesifik nantinya. Ya. Karena Zaid itu nanti banyak. Banyak. Ada akhlak. Ada yang lain-lain. Tapi akhlak itu sudah mencakup keseluruhan dari Zaid. Betul ya? Nah. Wahwa khuluqu. Ya tasilu al-badal, badal itu bersambung bidomirin dengan domir ya'udu. Nah ini jumlah yang terletak domir nakiroh berarti jadi naat dengan domir yang kembali alal mubdali minhu yang kembali kepada mubdal minhu wa yutabiquhu fin wa yutabiquhu fin wal adat. Nah ini terkait rumusnya. Ya dan i'rabnya.
Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'a dhammah ilmuhu badalu istimalin marfu'un wa alamatu rafi'a dhammah wa huwa mudhaf al-ha dhamir muttasil mabni ala dhamir fi mahalli jarin bil idhofah. Kemudian ujibtu bil fatati hayaiha. Haya, malu, rasa malu. Kan ini maknawi, rasa malu. Emang ada bendanya? Enggak ada, ya. Rasa ini kita rasa. Baik, al-fatah ismun majrurun wa alamatu jari al-kasrah az-zahirah. Hayaiha badal istimali majrurun wa alamatu jari al-kasrah wal al-kasratu wa huwa mudhaf wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahali jarin bil idhafah. Ghaliban ma yakunu tarkibul jumlah fi badal istimal kala ati. Kebanyakannya tarkib atau susunan kalimat itu ya apa yang ada pada badal istimal seperti berikut ini. Fi'il, kemudian ya mutakallim sebagai maf'ul bih muqaddam, ya kemudian fa'il dari fi'il tersebut. Nah, baru setelah fa'il itu ada badal istimalnya. Nah, seperti ini contoh a'jaba fi'ilnya. Nun ya nun wiqayah ya sukun di sini ya mutakalim sebagai ya maf'ul bi muqaddam. Al muallimuna ini fa'ilnya a'jabah ilmuhum ilmu badal istimal dari muallim. Ya, kemudian hum domir yang kembali kepada muallimun. Makanya dia jamak karena mubdal minhunya jamak. Kemudian muzakkar karena muzakkar mubdal minhunya. لو سمحت يا أستاذي، Nah, fine. آنفا إعراب حيائها، هاء هنا مبني على السكون أو مبني على الفتح، على الصواب ماذا أسمى؟ Mana? حيائها هنا، نعم، حيائها. هاء هنا يذكر في الكتاب ضمير متصل مبني على الفتح. هذا هذا الإعراب صحيح؟ مبني على الفتح أو على السكون أستاذ؟ الصحيح ماذا أستاذ؟ Nah, ini terkait domir mutasil. Ya, terkait domir mutasil. Ha, ya, domir ha. Di pembahasan domir yang kemarin, ha itu dia mabninya ala sukun karena ada alif kan kalau sukun itu, atau tetap fathah. Hmm? مبني على السكون. Ya di bab إن domir لم itu dia sukun ya. نعم أستاذ. أما هم أو هن هكذا فننظر إلى الهاء فقط. Pembahasan domir di mana nih ya? Bab fa'il ya, fa'il ya. Nah, domir mutasil. Ini, tuh. Kromaha, ha, domir mutasil mabni على الفتحة. طيب طيب أستاذ. alal fath. Ha, nah, ya. نعم تمام، شكرا أستاذ، عفوا. لكن لا، على الصواب ماذا أستاذ؟ مبني على الفتح أو مبني على السكون؟
Mabni al fathi ya. نعم أستاذ تمام. Ya. جزاك الله خيرا أستاذ. Nah, barakallahu fiik. Ini perbedaan antara badal ba'd minal kulli dan badal istimal. Badal ba'd min kull ya. Badal mubdal minhu terus badalnya adalah satu bagian dari mubdal minhu. Kalau badal istimal mubdal minhu tapi badalnya adalah sesuatu yang mencakup atas mubdal minhu. Nah, ini berbeda. Nah, ya. Contohnya ada ajabani al-muallimu ra'suhu. Nah, ra'su ini kan adalah bagian dari muallim, bukan apa namanya bukan yastamil dia mencakup atas muallim tidak. Tapi yang jelas muallim yang mencakup atas ra'su begitu. Ya, karena ra'su adalah bagian anggota tubuhnya muallim. Dan dia kan mahsus. Nah, kalau ini istimal intinya lebih ke sana, lebih ke ma'nawi dia. Al-muallimu ilmuhu. Ilmun. Ada nggak zatnya ilmun itu? Nggak ada. Itu. Ya, itu lebih jelas. Kemudian ada badal ghalat atau misyan. Ini yang terakhir. Ya, badal ghalat atau misyan. Ini hanya terjadi pada ucapan. Tentunya ra'aitu Zaidan al-farasa arata an taqula al-faras. Ya, kamu ingin mengucapkan faras. Ya, faghalit. Kamu salah. Ya, fa'abdalta. Kemudian setelah itu habis salah. Ya, kamu gantikan Zaid minhu dari apa? Dari faras. Ya. Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbih al-fathah az-zahirah al-faras badal wa alamatun nasbih al-fathah az-zahirah. Berikutnya ada a'ti as-sa'ila dirhaman dirhamain ya, bukan satu dirham, maksudnya adalah dua dirham. Dirhaman maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbih al-fathah az-zahirah. Kemudian dirhamain musanna dengan tanda nasab yang sesuai dengan bentuk musanna itu dengan ya. Namanya maftuhu ya maqablaha. Ya, kemudian maksur mah badaha. Dirhamain badal mansub wa alamatun nasbih al-ya li'annahu musannan ya. Fa innaka ba'da an zakarta. Sesungguhnya setelah kamu sebutkan dirhaman, fawajjatahu qalilan, kamu dapati apa namanya sedikit begitu ya, kamu dapatinya sedikit fa'adal ta'anhu ya ila ma huwa aktsar kepada apa yang lebih darinya yaitu dirhamain dua dirham. Barakallah. Nah, ini mulakhas kita lewati saja ringkasan ini. Nah, sekarang kita masuk ke tadrib. Silakan, ada yang mau baca? Mungkin kalau ada tiga orang bagus. أنا Nah, boleh, boleh. Silakan. تدريب على البدل مجاب عنه أعلم ما تحت الخط قال الله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه المسيح مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة عيسى بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر ثم Barakallahu fiik. قال تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا الليل ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة نصفه بدل Nisfahu, بعد من كل nisfahu. نعم نصفه بدل بعد من كل منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة آه ثم قال قال الله تعالى ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرك فيركمه جميعا الخبيث آه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة بعضه بدل بعد من كل منصوب وعلامة نصبه الفتحة ثم Terakhir. قال تعالى آه إلى هنا أو نستمر
ما زلت أنت نعم أنت Oh, nah. تقرأ. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. أخاه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. ثم هارون بدل مطابق منصوب وعلامة نصبه الفتحة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف. Baik, barakallahu fiik. ثم Cukup. Boleh gantian sekarang siapa yang mau? Silakan. أستأذن أن أقرأ Nah, مرة boleh, silakan. أستاذ أحسن الله إليك. بسم الله. قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. القرية بدل مطابق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يكفيني أستاذ؟ Lanjut terus, istamiri. طيب. شكرا أستاذ. ثم أعجبني المعلم قميصه. المعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قميصه قميصه بدل اشتمال مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. ما زلت أنا أستاذ؟ Nah, طيب. أعجبني المعلم رأسه. المعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. رأسه بدل بعض من كل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. Baik. واحد مرة طيب. ركبت الحمار الحصان. الحمار مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الحصان بدل الغلط منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. Barakallahu fiik. Nah, وفيك بارك الله. baik, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan mansubat, yaitu isim-isim yang dinasab. Ini adalah fasal yang ketujuh. Tanqasimu ila salasati mabahith. Ada 3 pembahasan pada fasal yang ketujuh ini tentang mansubat. Itu pembahasan yang pertama ya adalah pembahasan tentang mafa'il. Mafa'il itu ada 5, ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlih, ya, maf'ul fih, maf'ul ma'ah, begitu. Nah, tapi di sini beliau pisah nih untuk pembahasan maf'ul li ajlihnya sama maf'ul ma'ahnya. Nah, ini di pembahasan yang ketiga dibarengi dengan lana fi ahlul jins dan munada. Baik. Di pembahasan kedua kita akan membahas hal tamyiz ya. Tamyiz pun nanti ada pembahasan tamyiz adat, ya, tamyiz atau isim nasab yang terletak setelah apa angka-angka. Kemudian ada pembahasan istisna dengan bentuk kalamnya yang ada 3 itu ya. Ada kalam tam mujab, ada tam manfi, kemudian nakis. Nakis sudah pasti manfi. Baik, baik dengan perangkat ilah maupun selain ilah seperti ghair, siwa ataupun khala ada hasyanya. Nah, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi lumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم. جزاكم الله خيرا. Barakallah. عليكم. الله يكتب أجرك في أمان. Amin Allah.